bone Assalamualaikum fracture. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Ibnu Sina mengenai patah tulang atau bisa dibilang Ibnu Sina's bone fracture. Nah, ke biografi singkatnya, jadi Ibnu Sina ini lahir pada tahun 980 dan wafat pada tahun 1037. Bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Dia lahir di Persia, Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah, seperti kita tahu, adalah Qanun fi al-Tibb atau Qanun fi Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang pun. Gitu. Di Barat, beliau juga dikenal dengan nama Avicenna. Nah, sedikit pengenalan tentang karya beliau mengenai Qanun fi al-Tibb ini. Jadi, kalau di Barat, buku ini dikenal sebagai Qanun of Medicine. Buku ini merupakan ensiklopedia yang menyajikan gambaran kontemporer pengetahuan medis dari dunia Islam pada abad pertengahan dan telah menjadi buku panduan medis selama berabad-abad. Banyak para ahli kedokteran dan ilmu pengobatan yang sangat menyukai karya Ibnu Sina ini dan menjadikannya panutan. Ibnu Sina dan pengetahuannya yang hebat mengenai ilmu kedokteran dan pengobatan menjadikannya sangat berpengaruh terhadap sekolah medis di Eropa, bahkan hingga era modern sekarang ini. Kemudian kita masuk ke teorinya. Ada ilmuwan yang menjuluki Galen dari dunia Islam. Gitu. Ibnu Sina ini banyak membahas pengobatan patah tulang secara detail, mulai dari penyebab, jenis-jenisnya, bentuk-bentuk patah tulang, metode perawatan, dan komplikasinya. Tentang patah tulang ini, Ibnu Sina menghabiskan 2 risalah. Nah, risalah pertama itu yang berjudul Fracture as a Whole. Dalam risalah pertama ini, Ibnu Sina menjelaskan penyebab, jenis, bentuk, pengobatan, dan komplikasi patah tulang. Nah, sedangkan di risalah kedua, Fracture of Every Bone, jadi dibahas lagi mengenai patah tulang namun secara lebih terperinci. Masuk ke risalah pertama. Jadi, risalah pertama masih menjelaskan mungkin secara umum mengenai patah tulang dan definisinya. Seperti definisinya menurut Ibnu Sina ini tentang patah tulang sebagai hilangnya kelanjutan dalam tulang gitu. Nah, tanda-tandanya apa saja? Rasa sakit, bengkak, dan kelainan anggota badan yang akan sangat penting untuk didiagnosis. Nah, dalam ini juga membahas tentang yang pertama ada faktor-faktor yang merangsang dan menghambat penyembuhan tulang. Apa saja sih itu? Nah, jadi faktor-faktornya yang pertama adalah diagnosis yang tidak tepat, kemudian adanya anemia, dan adanya juga penyakit tubuh, penyakit bawaan dari dalam tubuh juga sama, dia juga menghambat penyembuhan tulang. Kemudian yang paling penting adalah kurangnya balutan di daerah patah tulang. Kemudian adapun metode, ya tadi metode-metode yang dapat dilakukan. Metode-metode yang dapat dilakukan itu banyak ya. Kemudian jenis-jenis patah tulang. Ya contohnya yang patah tulang terbuka dan malunion fracture. Nah, adapun rekomendasi dari Ibnu Sina mengenai penata-penata tulang untuk para dokter penata tulang. Yang pertama, sebelum mengobati fraktur apapun, Ibnu Sina menyarankan agar dokter memeriksa fraktur dengan akurat dan membalutnya dengan cepat. Jadi harus cepat dan cekatan dalam mengidentifikasi patah tulang apa yang diderita oleh pasien. Kemudian teknik pembalutannya juga, dan kemudian adanya metode splinting. Jadi metode splinting ini maksudnya tuh metode sama seperti kalau misalnya ada yang patah tulang memakai gips. Tapi kalau splinting ini dia tidak seketat gips. Jadi dia masih ada ruang. Dan tujuannya untuk agar tidak goyang ketika misalnya patah tulang, agar pemulihannya tidak terganggu. Nah, kita masuk ke risalah kedua. Nah, di risalah ini menjelaskan lebih detail tentang patah tulang di setiap bagian tubuh, yang dimana dijelaskan juga seperti efek dari patah tulang, metode-metode dalam penanganannya, setiap patah tulang, karakteristiknya, dan tentunya saran dan pesan dari Ibnu Sina dalam pengobatan patah tulang ini. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Kalau dihitung ada sekitar 18
model fraktur yang dijelaskan Ibnu Sina dalam risalah kedua ini. Yang pertama itu ada fraktur tengkorak. Nah, kemudian ada rahang bawah. Yang ketiga tulang hidung, kemudian ada klavikula, kemudian ada fraktur bahu, fraktur tulang dada, ada patah tulang-tulang rusuk, tulang belakang, kemudian humerus, kemudian fraktur lengan bawah, ada fraktur pergelangan tangan juga, fraktur tulang jari, patah tulang pinggul, fraktur femur, fraktur patella, fraktur talus, fraktur calcaneus, dan patah jari kaki. Di dalam risalah kedua ini, Ibnu Sina mampu menetapkan waktu penyembuhan beragam jenis patah tulang. Kemudian ada pun misalnya patah tulang hidung, dia durasinya 10 hari untuk bisa sembuh. Kemudian patah tulang rusuk itu 20 hari. Terus pengobatan patah lengan bawah itu 30 sampai 40 hari. Dan adapun patah tulang paha itu 50 sampai 120 hari. Dan hingga kini ilmu pemulihan patah tulang yang dicetuskan Ibnu Sina itu masih tetap digunakan. Nah, kemudian adapun pengaruh yang diberikan Ibnu Sina terhadap ilmu kedokteran modern, khususnya untuk di patah tulang dan yang lain-lain. Jadi pengaruh pemikiran dan telah Ibnu Sina di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam, tetapi juga merambah ke Eropa. Karyanya yang banyak dijadikan rujukan dalam bidang kedokteran, diantaranya Qanun Fitib, dalam dunia barat diterjemahkan dengan nama Canon of Medicine, seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga Canon of Medicine ini atau Qanun Fitib ini sudah banyak banget diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa, contohnya seperti di Venesia, di Eropa, di bagian-bagian Eropa dan di dunia, karena menurut para ilmuwan-ilmuwan itu buku ini tuh sangat menarik gitu dari segi pengobatan-pengobatannya gitu. Nah, kesimpulan, prestasi medis Ibnu Sina sangat lengkap sehingga membuat seolah-olah sumbangan ilmu kedokteran dari dunia terlihat sangat kecil. Nah, jadi maksudnya tuh penemuan-penemuan dari Ibnu Sina ini tuh sudah mencakup semua, hampir mencakup semua gitu. Jadi ketika misalnya ada ilmuwan yang menemukan ini, ternyata temuannya itu sudah ditemukan duluan oleh Ibnu Sina gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.